Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soli dan soliha, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Agri. Nah, teman-teman, tidak terasa nih kita sudah di penghujung akhir semester dan saatnya kalian untuk ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. So, di video kali ini Ibu akan kasih tahu soal-soal yang akan keluar nanti di PAS. Apa saja soal-soalnya? Lalu di sini kisi-kisinya. Jadi, soal yang Ibu berikan hari ini adalah soal yang akan keluar nanti di PAS. Hanya Ibu ganti angkanya saja. Jadi, kalian sediakan alat tulis dan mohon catat soal-soalnya atau latihan-latihan dan cara mengerjakannya kalian simak juga, kalian tulis seperti apa supaya nanti bisa menyelesaikan soal PAS dengan baik, dengan lancar, dan kalian mendapat hasil yang terbaik pula. Sudah siap? Jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. So, nomor 1. Perhatikan daftar berikut. Di sini ada kumpulan siswa SMP IT Harapan Umat yang mengikuti ekskul kaligrafi. Kemudian ada kumpulan siswa SMP IT Harapan Umat yang tinggi dan kumpulan siswa SMP IT Harapan Umat yang mendapat nilai matematika lebih dari 80. Nah, dari kumpulan-kumpulan berikut mana sih yang termasuk himpunan? Kalian ingat kembali bahwa himpunan adalah kumpulan suatu objek yang memiliki definisi yang jelas atau juga bisa disebutkan anggotanya. Sekarang kita cek kumpulan siswa yang mengikuti ekskul kaligrafi. Apakah yang mengikuti ekskul kaligrafi bisa disebutkan anggota-anggotanya? Ya, karena kan pasti terhitung jumlahnya ya, siapa saja anggotanya juga bisa disebutkan, maka itu termasuk himpunan. Kemudian kumpulan siswa SMP IT Harapan Umat yang tinggi. Di sini ada kata tinggi. Tinggi menurut setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tinggi itu merupakan kata sifat. Jika kalian bertemu dengan kata sifat seperti tinggi, pintar, cantik, cerdas atau dan lainnya, itu bukan himpunan. Kemudian kumpulan siswa SMP IT Harapan Umat yang mendapat nilai matematika lebih dari 80. Di sini ada keterangan yang jelas, lebih dari 80, maka bisa terhitung jumlahnya, bisa disebutkan anggotanya, dan di sini juga jelas lebih dari 80. Maka ini merupakan suatu himpunan. Nah, jadi dari daftar di atas mana yang termasuk himpunan? Yang pertama dan yang ketiga. So, bisa kan kalian membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang tidak termasuk himpunan? Next, nomor 2. Kalian nanti tolong hafalkan nama-nama sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Ada siapa saja ya? Kalian cari sendiri dan kalian hafalkan. Semoga nanti bisa menjawab di soal PAS. Kemudian nomor 3. Di sini ada bilangan kardinal dari himpunan H, semua huruf alfabet. Kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bilangan kardinal. Bilangan kardinal itu adalah jumlah. Nah, jadi kalau kalian mencari bilangan kardinal dari suatu himpunan, itu maksudnya adalah jumlahnya ada berapa. Di sini adalah huruf alfabet. Huruf alfabet jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 26. Nah, jadi itu bilangan kardinal huruf alfabet. Selanjutnya, nomor 4. Diketahui himpunan P adalah kelipatan 2 kurang dari 10. Kemudian himpunan Q adalah bilangan ganjil kurang dari 13. Dan himpunan R adalah bilangan prima genap. Tentukan mana himpunan yang termasuk himpunan bagian. Teman-teman, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus mencari anggota-anggotanya terlebih dahulu. Oke, kita cari
anggota himpunan P apa saja? Kelipatan 2. Kelipatan 2 itu artinya hasil dari perkalian 2 yang kurang dari 10. Maka kalau katanya kurang dari, itu 10-nya tidak diikuti ya, bukan termasuk anggotanya. Jadi kelipatan 2 yang kurang dari 10 itu adalah 2, kemudian 4, kemudian 6, dan 8. Selesai. 10-nya tidak termasuk karena ada kata kurang dari. Selanjutnya kita cari anggota himpunan Q. Nah, di sini anggota himpunan Q adalah bilangan ganjil, teman-teman. Kurang dari 13. Kalian sudah tahu bilangan ganjil, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Selesai, karena 13-nya tidak ikut. Selanjutnya anggota himpunan R. Di sini ada bilangan prima. Kalian ingat bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor atau hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya berapa sih bilangan prima itu? Ada 2, ada 3, ada 5 yang bisa dibagi angka 1 dan angkanya sendiri. Ada 7 dan seterusnya. Nah, tapi teman-teman di sini genap prima yang genap itu yang mana? Yang angka 2. Jadi anggota himpunan R itu hanya 2 saja. Sekarang pertanyaannya adalah himpunan bagian. Kalian ingat kembali bahwa himpunan bagian itu adalah himpunan yang anggotanya ada semua di anggota himpunan lain. Sekarang kita cek apakah P merupakan himpunan bagian dari Q? Tidak, karena anggota himpunan P tidak ada semuanya di anggota himpunan Q, begitupun sebaliknya. Nah, sekarang kita cek apakah anggota himpunan P merupakan himpunan bagian dari R? Tidak, karena 4 tidak ada di R, 6 tidak ada di R, 8 tidak ada di R. Jadi yang betul adalah himpunan R merupakan himpunan bagian dari P, karena anggota himpunan R ya ada semua di anggota himpunan P ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan himpunan bagian. Oke, bisa dong, mudah kan? Selanjutnya nomor 5. Jika S adalah X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X bilangan asli, dan A adalah X kurang dari 10 dan X adalah bilangan genap. Kita cari dulu anggota S. S itu apa, teman-teman? Himpunan semesta. Oke, bilangan asli dimulai dari angka 1. Di sini batasnya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, 10-nya termasuk. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Selanjutnya A adalah bilangan genap. Bilangan genap yang bisa dibagi 2 berarti ya. Di sini kurang dari 10, maka 10-nya tidak ikut. Nah, kalau kurang dari saja berarti 2, 4, 6, 8. Sekarang yang ditanyakannya adalah A komplement. A pangkat C itu adalah A komplement. A komplement itu kebalikan dari himpunan A-nya sendiri. Berarti kita lihat di semesta. Di semesta, kalau yang ada di himpunan A kita coret dulu. 2 ada di himpunan A, 4 ada, 6 ada, 8 ada. Nah, yang tidak kita coret atau yang tidak ada di himpunan A itu merupakan A komplementnya. Jadi 1, 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, dan yang terakhir 10. Nah, inilah A komplementnya. Jadi kalian cek yang ada di semesta tapi bukan anggota himpunan A itu. Bisa dong, mudah banget guys. Selanjutnya nomor 6. Diketahui himpunan K adalah A, B, C, D, E. Himpunan L anggotanya ada A, I, U, E, O. Dan himpunan M ada C, D, R, S. Maka ditanyakannya adalah K irisan L gabungan M. Kalian ingat kembali teman-teman bahwa simbol seperti huruf N kecil itu artinya adalah irisan. Berarti kalian cari bilang anggota yang sama.
Nah, kalau misalkan seperti huruf U itu artinya apa? Gabungan. Nah, kalian harus ingat seperti huruf U artinya gabungan. Maka kalian menggabung semua anggotanya. Jadi digabung ada apa aja anggotanya. Kalau misalkan ada yang sama, ya ditulisnya satu kali aja. Nah, sekarang kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian pertama kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. K irisan L, berarti kita lihat anggota K dan anggota L mana yang sama, yaitu A dan E. Nah, yang sama, irisan T yang sama ya. Berarti jawaban K irisan L adalah A dan E. Nah, sekarang setelah selesai mengerjakan yang dalam kurung, baru digabung dengan anggota himpunan M. Nah, tadi ini udah dapet jawabannya AE, berarti AE digabung dengan anggota himpunan M. Jadi kalau gabungan itu semuanya kita tuliskan, ada himpunan apa aja, pokoknya anggotanya jadi digabung. Berarti ada C, kemudian ada D, kemudian ada R, kemudian ada S, kemudian ada A, kemudian yang terakhir ada E. Jadi inilah gabungannya. Ini hasil akhirnya. Paham? Bisa? Selanjutnya nomor 7. Jika A sama dengan anggotanya 2, 3, 6, 12, B 246 dan C 2345, maka A dikurangi B irisan A dikurangi C adalah, langkah pertama kalian kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung A dikurangi B. Kurang, selisih artinya. Selisih itu kita cek anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan A, karena ini yang di depan yang A, berarti kita fokusnya di himpunan A. Nah, kita cek apakah anggota himpunan A yang ada di himpunan B, kita coret. Apakah 2 ada di himpunan B? Ada, kita coret. Apakah 3 ada di himpunan B? Tidak ada. Apakah 6 ada di himpunan B? Ada. Nah, yang samanya kita coret. Nah, A dikurangi B yang gak samanya, berarti yang gak samanya yaitu 3 sama 12, atau yang tidak kita coret di himpunan A itu adalah A dikurangi B. Selanjutnya A dikurangi C, maka kita cek himpunan A sama himpunan C. Kita coret yang samanya, yang himpunan A ini juga di depannya masih A, jadi kita fokus di A. Nah, sekarang A2 apakah ada di C? Ada. Apakah 3 ada di C? Ada. Apakah 6 ada di C? Tidak ada. 12 tidak ada di C. Berarti yang tidak ada di C itu hasilnya yaitu 6 dan 12. Nah, sekarang kalian setelah menyelesaikan yang dalam kurung dan dalam kurung, kita cari irisannya. Berarti dari hasil ini yang samanya mana? Nah, yang samanya adalah 12 karena irisan itu yang sama. Berarti hasil akhirnya hanya 12 saja. Oke, berarti di sini kita tulis jawab adalah 12. Oke. Bisa. Selanjutnya nomor 8, kalian tolong hafalkan himpunan nama-nama nabi yang termasuk ulul azmi. Ada nabi apa saja yang termasuk ulul azmi, dan kalian hafalkan nama-nama nabi yang berawalan huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Misalkan A, Nabi Adam, I, Nabi Idris. Nah, cari lagi siapa yang awalannya huruf vokal. Selanjutnya nomor 9, di sini dari 25 siswa di kelas 7A, 15 siswanya mengikuti lomba CCA, 12 siswanya mengikuti lomba kaligrafi, dan 3 tidak mengikuti keduanya.
Berapa siswa sih yang mengikuti lomba CCA dan kaligrafi? Wah, berarti ikut keduanya teman-teman. Jika kalian menemukan soal cerita materi himpunan, kalian ingat kembali rumusnya, yaitu SIL atau SIL. Ingat ya, SIL. S tambah I sama dengan L. S itu apa? S itu semesta. Semesta itu yang mana? Jumlah siswanya, yaitu 25. I itu apa? I itu irisan. Irisan itu apa sih? Irisan itu yang ikut keduanya, yang suka keduanya. Pokoknya dua-duanya diambil. Di sini berarti CCA dan kaligrafi. Ya, tapi di sini ternyata ditanyakan berapa siswa yang ikut keduanya. Nah, kalau ditanyakan kita ganti dengan huruf X. Selanjutnya L itu apa sih? L itu yang tidak termasuk semesta dan irisan. Ya berarti lombanya ada lomba apa saja. Di sini ada CCA atau himpunannya apa saja. Kemudian ada kaligrafi. Kemudian yang tidak, setiap kalian bertemu dengan kata tidak itu termasuk ke lainnya. Ya, termasuk ke L. Jadi di sini ada CCA, jangan lupa ditambahkan kaligrafi dan tidak ikut keduanya. Berarti ada 15 orang ditambah 12 orang ditambah 3 orang. Sekarang baru kita masukkan ke rumus teman-teman supaya kita bisa mencari nilai X-nya itu berapa. Nah, S tambah I sama dengan L. S ditambah I sama dengan L. S-nya kita ganti dengan berapa di sini? 25. 25. I-nya kita ganti dengan huruf X karena I-nya mau kita cari. Nah, ini ya I-nya. L-nya kita ganti dengan mana? Dengan ini 15 tambah 12 tambah 3. 15 ditambah 12 ditambah 3. Nah, di sini sekarang 25 tambah X tidak bisa dijumlahkan karena angka dengan huruf. Jadi tulis kembali 25 ditambah X. Kemudian yang ruas sebelah kanan 15 tambah 12 tambah 3 kalian jumlahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya 30. Maka kalian cari X-nya 25 tambah X sama dengan 30 berapa sih? 25 tambah berapa sih? Atau X-nya sama dengan 30 angka besar dikurangi angka kecil. Dikurangi 25. Nah, di sini ternyata hasilnya berapa? X-nya adalah 5, teman-teman. Jadi, X itu apa? X itu yang ikut kaligrafi dan CCA atau di sini yang ikut keduanya. Keduanya. Ikut dua-duanya. Bisa ya. Pokoknya kalian kalau ada soal cerita ingat rumus SIL. S tambah I sama dengan L, tentukan semestanya, tentukan irisannya, tentukan mana yang termasuk ke dalam lainnya. Next, nomor 10. Nah, di sini ternyata diketahuinya adalah diagram Venn. Kemudian kalian harus menentukan banyak siswa yang menyukai B Indo saja. Kalian di sini mudah sekali teman-teman cara menghitungnya. Jadi dalam kotak ini jumlahnya itu harus 40. Berarti untuk mencari X itu mudah banget. Dari mana? Nah, di sini ada angka berapa? Ada angka 2. Oke, 2. Kemudian kita ditambah dengan angka berapa lagi? 20. Kemudian ada angka 8 di sini. Nah, kemudian ada angka berapa lagi yang akan kita cari adalah X. Di sini 8-nya nggak usah tuliskan lagi ya, karena ini sama saja dengan yang di tengah. Nah, kemudian ditambah dengan X, itu hasilnya harus 40 total. Berarti berapa sih X-nya? Ya berarti kita hitung dulu yang angka-angka semuanya. Ini hasilnya harus 40. Kita hitung 2 tambah 20, 22 tambah 8 sama dengan
dengan 30. 30 ditambah X, hasilnya harus berapa teman-teman? Hasilnya harus 40. Berarti X-nya berapa? X-nya gampang. Berarti X-nya adalah 10. Dari mana? Ya udah 40 dikurangi 30. Maka X-nya adalah 10. Nah, bisa teman-teman? Bisa ya. Pokoknya dalam kotak jumlahnya harus semesta gitu aja. Berarti di sini X-nya adalah 10. Kita buktikan nih, 20 tambah 2 22 tambah 8 30 tambah 10 40. Berarti benar jawabannya. Next, nomor 11. Suku-suku dari 4P pangkat 2Q ditambah 6P pangkat 2 dikurangi 5PQ dikurangi 8 adalah, jika pertanyaannya suku-suku, maka semua yang ada di sini adalah suku teman-teman. Kalian hanya pisahkan menggunakan tanda koma. Jadi suku-sukunya itu ada 4P pangkat 2Q harus lengkap ya. Segini itu satu suku. Nah, satu suku. Ini satu suku. Nah, kemudian ada suku 6P pangkat 2. Nah, setiap bertemu tanda negatif itu harus dibawa. Setiap pengurangan tandanya harus dibawa. Berarti ada suku negatif 5PQ dan terakhir ada suku negatif 8. Pokoknya setiap tanda kurang tandanya dibawa. Ini jawaban dari suku-sukunya. Bisa? Tentu bisa, itu mudah banget. Oke, next 12. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar negatif 4x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 7xy dikurangi 3. Teman-teman, kalau kalian menemukan soal ditanyakannya adalah bentuk sederhana atau sederhanakan, kalian ini karena tentang penjumlahan dan pengurangan, maka kalian jumlahkan yang sejenis, karena yang bisa ditambahkan adalah yang hurufnya dan pangkatnya benar-benar sama. Berarti di sini negatif 4x pangkat 2 itu sejenis dengan 2x pangkat 2. Maka ini harus didekatkan terlebih dahulu supaya nanti gampang menghitung angkanya. Kemudian 9x dikurangi negatif 3x, ini dekatkan juga. Kemudian 7x-nya tidak ada temannya, tulis lagi sendiri di sini. Negatif 3 juga tidak ada temannya, tulis di sini di belakang. Sekarang kita jumlahkan. Negatif 4 ditambah dengan 2. Hutangnya 4, bayar 2, berarti masih kurang 2. 2 apa? X-nya tetap X pangkat 2, jangan diapa-apain hurufnya. Sekarang 9. 9 dikurangi 3, berarti positif 6. Positif 6 apa? 6x. Kemudian 7x karena tidak ada temannya, dia ditulis kembali teman-teman. Negatif 3 juga nggak ada temannya, ya udah dia tulis lagi. Jadi bentuk sederhananya adalah ini. Pokoknya hanya bisa ditambahkan yang sejenis saja ya. Paham dong. Selanjutnya nomor 13. Hasil penjumlahan dari bentuk aljabar berikut. Penjumlahan boleh kita pakai cara bersusun ke bawah. Maka tuliskan dulu bentuk yang pertama. 5x pangkat 2y pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 7y pangkat 2 dikurangi xy. Kemudian kalian tuliskan bentuk aljabar yang kedua di bawahnya karena mau pakai cara bersusun ke bawah. Tapi ingat, supaya bisa dihitung itu harus sejajar, yang huruf dan pangkatnya sama. Nah, karena di sini 5x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 2y 5x pangkat 2y pangkat 2 tidak ada temannya, berarti di sininya kosong. Oke, kita karena ini jumlah berarti tambah. Ingat, tambah jumlah ya. Oke, karena tidak ada temannya, simpan saja di sini 0. Jadi 5x pangkat 2y pangkat 2 ditambah 0 ya hasilnya tetap 5x pangkat 2 y pangkat 2. Kalian ingat, tandanya harus perhatikan sekarang. Negatif 3 ditambah 6.
negatif 3 ditambah 6. Hutang 3, bayar 6, berarti uangnya lebih. Lebih itu positif. Berarti lebihnya berapa? 3x pangkat 2. Selanjutnya, positif 7 ditambah negatif 15. Positif 7 ditambah negatif 15. Ingat, positif bayar, negatifnya pinjam. Bayarnya 7, sedangkan pinjamnya 15. Masih kurang gak? Masih kurang, jelas. Masih kurang berapa? Kurang 8. Maka di sini negatif 8 Y pangkat 2. XY, apakah ada temannya? Kalau tidak ada, simpan 0. Sekarang negatif XY ditambah 0, ya tetap negatif XY. Kemudian negatif 9 X di sini. Oh, ternyata sama ya, XY dengan XY. Maaf. Nah, di sini XY dengan XY. Maka bisa dijumlahkan tidak, teman? Bisa. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu. XY dengan XY. Nah, ternyata ada temannya, XY dengan XY. XY dengan XY kita jumlahkan berapa? XY dengan, nah, yang atas itu masih ingat kalian bahwa kalau huruf aja artinya ada angka berapa? Ada angka 1. Nah, di sini berarti negatif 1. Kemudian di sini negatif 9. Negatif 9, teman-teman. Pinjam 1, pinjam 9, maka pinjamnya nambah besar jadi pinjam 10. Maka XY-nya menjadi negatif 10 XY. Nah, di sini karena sama, maaf ini sejajar ya, berarti tadi kita tidak jadi simpan angka 0. Ternyata itu juga XY bukan X, salah lihat. Oke, di sini 0-nya kita hapus. Jadi XY sama dengan XY bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini kan XY ya. Oke. Next, selanjutnya bisa ya, pokoknya harus sejajar yang sama variabelnya dan pangkatnya. Inilah jawaban akhirnya. Sudah, karena tidak ada lagi yang memiliki variabel atau huruf yang sama, jadi sudah tidak bisa ditambahkan. Selanjutnya nomor 14. Hasil kali dari negatif 4M pangkat 3 dan 6M pangkat 2 dikurangi 8M pangkat 2. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita hilangkan kata dannya, kemudian kita langsung tuliskan menjadi negatif 4M dalam kurung 6M pangkat 2 dikurangi 8N pangkat 2. Jadi itu artinya adalah perkalian. Nah, bagaimana caranya? Pertama, tandanya terlebih dahulu. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. 4 dikali 6 hasilnya adalah 24. Kemudian M, hurufnya dulu. M pangkat 3 dikali M pangkat 2. Nah, perkalian ingat pangkatnya ditambahkan menjadi M pangkat 5. Setelah selesai dengan 6 atau yang bagian depan, maka 4 kita kalikan dengan bagian yang belakang, atau di sini negatif 4 M pangkat 3 dikali negatif 8M N pangkat 2. Tandanya dulu, negatif dikali negatif adalah positif. 4 dikali 8 adalah 32. M-nya, karena yang 8 tidak punya M, maka M-nya tetap ada pangkat 3. Kemudian jadi digabung menjadi M pangkat 3 N pangkat 2. Jadi inilah hasil perkaliannya. Selanjutnya nomor 15. Nah, di sini bentuk paling sederhana dari 3A pangkat 3B per 9A pangkat 2B. Jika kalian menemukan soal seperti ini, bentuk sederhana. Nah, jadi hanya menyederhanakan dari bentuk pecahan. Pecahan itu bentuk lain dari pembagian. Maka pertama kita bagi angkanya terlebih dahulu menjadi 3/9. Nah, 3/9
Di sini, jika tidak bisa dibagi, maka kita sederhanakan. Nah, 3/9 sama-sama kita bagi 3. Jadi, 1/3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3-nya 3. Nah, kemudian A-nya. A-nya berarti berapa? Kalau dalam perkalian pangkatnya itu bertambah. Tapi kalau dalam pembagian pangkatnya berkurang. Di sini A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, sisa A pangkat 1. Nah, A pangkat 1. Kemudian B-nya di sini. B pangkat 1 kalau tidak ada pangkatnya artinya pangkat 1. Dibagi B pangkat 1 atau B pangkat 1 dikurangi 1 menjadi B pangkat 0. Nah, A pangkat 1, pangkat 1 itu biasanya tidak dituliskan, maka menjadi A saja. Kemudian B, pangkat 0. Setiap yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi B-nya itu anggap kita tidak ada. Karena kita ganti dengan angka 1 dan angka 1 biasanya tidak dituliskan. Jadi hasil akhirnya adalah 1/3A. Nah, selanjutnya nomor 1 esai. Di sini diketahui ada himpunan M adalah himpunan X di mana X lebih dari 1 dan X merupakan bilangan faktor dari 12. Nah, kemudian ada himpunan M yang di sini adalah X di mana X-nya kurang dari sama dengan 16 dan X anggota bilangan kuadrat. Kemudian ada himpunan O di mana X-nya itu antara 1 dan 10 dan X bilangan genap. Nah, jika menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama adalah harus mencari anggota-anggota dari himpunan tersebut. Di sini kita cari anggota himpunan M. Perhatikan, X-nya lebih dari 1, berarti satunya tidak termasuk anggotanya. Dan X-nya merupakan faktor dari 12. Faktor dari 12 berarti hasil dari yang bisa dibagi dengan angka berapa saja. 12 bisa dibagi dengan angka berapa saja, itu adalah faktor dari 12. Jadi M-nya itu adalah 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena kan 12 bisa dibagi 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Nah, selesai sampai angkanya sendiri. Jadi ini anggota himpunan M. Kemudian anggota himpunan N di sini ada bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan pangkat 2, hasil bilangan pangkat 2. Dan di sini X-nya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti 16-nya termasuk anggotanya. Jadi anggota himpunan N adalah 1, karena kan 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9, dan 4 pangkat 2 hasilnya 16. Jadi anggotanya 1, 4, 9, dan 16. Kemudian himpunan O di sini ada bilangan genap. Jika kalian menemukan simbol X-nya di tengah seperti ini, maka itu artinya antara 1 dan 10. 1 dan 10-nya tidak ikut. Nah, berarti bilangan genap itu mulai dari 2, 4, 6, 8. Setelah kalian menuliskan anggota-anggotanya, maka di sini pertanyaannya adalah tentukan M gabungan N dikurangi N irisan O. Maka kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung yang paling depan, M gabungan N. Gabungan itu adalah penggabungan anggota-anggotanya digabungkan semuanya ada anggota berapa saja. Berarti kita cari M gabungan N. Nah, kita gabung anggotanya. Kita lihat anggota himpunan M dan anggota himpunan N. Berarti kita gabungkan menjadi kita urutkan ya, ada 1, kemudian 2, kemudian 3, 4. Nah, kalau ada yang sama ya tulisnya 1 kali. Kemudian 6, kemudian ada 9. Nah, ini gabungan M dan N. Kemudian ada 12 dan terakhir ada 16.
Selanjutnya kita kerjakan yang kedua di dalam kurung, yaitu N irisan. Irisan adalah yang sama, anggota yang sama. N irisan O. N irisan O, kita lihat anggota himpunan N dan anggota himpunan O. Yang samanya mana? Yang samanya hanya 4. Nah, di sini yang samanya hanya 4 atau irisannya adalah 4. Kemudian baru kita kurangi. Nah, di sini M gabungan N kita kurangi dengan N irisan O. Ingat, selisih. Berarti kita lihat M gabungan N di sini 4 yang hanya ada angka 4 yang samanya. Berarti kita coret angka 4-nya di sini. Nah, berarti sisanya yang terakhir hasil akhirnya adalah selain yang dicoret di sini. Berarti 1, 2, 3, kemudian 6, kemudian 9, 12, dan 16. Selesai. Jangan lupa kasih kurung kurawal. Nah, ini adalah M gabungan N dikurangi N irisan O. Irisan O. Ini hasilnya. Selanjutnya nomor 2 esai. Dalam rangka memperingati Hari Besar Islam, siswa-siswi kelas 7G SMP IT Harapan Umat memeriahkan dengan mengikuti lomba-lomba. 10 siswa ikut lomba tahfiz, 12 siswa ikut lomba pidato Islami, dan 5 siswa ikut keduanya, dan 3 siswa tidak ikut lomba tahfiz maupun pidato Islami atau tidak ikut keduanya. Berapakah jumlah seluruh siswa? Kalau ditanyanya jumlah seluruh siswa, maka itu yang ditanyanya semesta. Nah, kalian ingat kembali rumus soal cerita di himpunan adalah SIL, semesta tambah irisan sama dengan L. Kita cari semestanya, ternyata yang ditanyakan, maka setiap yang ditanyakan kita ganti dengan huruf X. Kemudian irisan itu yang ikut dua-duanya. Berapa orang tadi? 5 orang. Kemudian lainnya itu apa aja lomba-lombanya? Ternyata di sini ada lomba tahfiz, kemudian pidato, dan yang tidak ikut itu masuk ke lainnya. Jadi kita jumlahkan 10 tambah 12 tambah 3. Langsung kita masuk ke rumus. S tambah, untuk kita cari berapa semestanya. S ditambah I sama dengan L. S-nya berapa? Nah, S-nya kita kan cari. Setiap yang dicari kita ganti dengan huruf X. Maka S-nya kita ganti dengan huruf X. Kemudian tambah irisan. Irisannya adalah 5. Kemudian lainnya, sini masukkan lainnya ada tahfiz. Tahfiz berapa orang? 10. Kemudian pidato berapa orang? 12. Kemudian yang tidak ikut masuk ke lainnya ada berapa orang? 3 orang. Nah, sekarang kita jumlahkan. X tambah 5 tetap X tambah 5 karena huruf dan angka tidak bisa kita jumlahkan. Kemudian kita hitung 10 tambah 12 sama dengan 22. 22 ditambah 3 yaitu 23. Sekarang X-nya berapa? Atau semestanya berapa? 23 dikurangi angka yang bersama X 5, pindah ke sini jadi negatif, dikurangi 5. Jadi berapa? 23 dikurangi 5. Nah, hasilnya 18.
Jadi jumlah siswa kelas 7B adalah 18 siswa. Sekarang gambarkan diagram Venn-nya. Nah, bagaimana cara menggambar diagram Venn-nya? Pertama, ingat kita gambar persegi. Artinya di sini adalah semesta persegi itu. Oke, setelah menggambar persegi, kita tulis di pojok kiri atas yaitu semestanya. Semestanya sudah kita cari tadi, ketemu 18 orang atau jumlah siswanya adalah 18 orang. Nah, kemudian kita gambar lingkaran. Lingkaran itu himpunannya. Di sini ada berapa lomba? Ada 2 lomba. Jadi ada 2 himpunan atau 2 lingkaran. Lingkarannya saling apa? Karena terdapat irisan atau terdapat yang mengikuti keduanya, maka lingkarannya saling menempel atau bertabrakan. Nah, kemudian kita kasih nama, ini lomba tahfiz, ini lomba pidato. Kemudian yang ikut keduanya kita simpan di tengah, yaitu 5 orang. Sekarang kita lihat, tadi yang tahfiz itu ternyata 10. Nah, 10 orang, tapi di sini jangan masukin 10 karena 5-nya sudah ada di tengah, berarti 10 dikurangi 5 yaitu 5. Kemudian jangan lupa kasih titik. Kemudian pidato 12. Jangan tulis 12 di sini, tapi harus dikurangi yang di tengah. 12 kurangi 5 yaitu 7. Jangan lupa kasih titik, karena itu menandakan anggota himpunan. Yang tidak ikut adalah 3 orang. Tidak ikut. Nah, tidak ikut kita simpan di luar lingkaran. Nah, di sini. Jadi inilah gambar diagram Venn-nya. Selanjutnya nomor 3. Tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku-suku dari bentuk aljabar 4M pangkat 3N dikurangi 2MN pangkat 3 dikurangi 7M pangkat 2 ditambah 8MN dikurangi MNO. Pertama, kita suruh menentukan variabel. Maka cara menjawabnya seperti ini. Variabel, kita tentukan. Variabel itu apa? Variabel itu huruf. Nah, huruf atau simbol. Tapi di sini ada huruf apa saja? M pangkat 3N. Walaupun di sini sama-sama M dan N, tapi ini berbeda. Lihat pangkatnya, kemudian jangan dipisahkan. Berarti di sini ada M pangkat 3N. Itu variabel yang pertama. Kemudian ada huruf apa lagi? MN pangkat 3. Nah, di sini berbeda. MN pangkat 3, jangan dipisahkan. Kemudian ada huruf apa lagi? M pangkat 2. M pangkat 2. Ada MN. Nah, MN. Kemudian yang terakhir ada MNO. MNO, jangan dipisahkan. MNO. Jadi itu adalah variabel-variabelnya. Jadi variabel itu jawabnya cuma huruf-hurufnya saja. Kemudian koefisien. Koefisien masih ingat, koefisien adalah angka. Tapi angka apa? Angka yang memiliki huruf. Ternyata di sini punya huruf semua, yaitu ada angka 4. Nah, kemudian ada angka, setiap kalian bertemu tanda pengurangan, jangan lupa tandanya dibawa. Berarti 2-nya menjadi negatif 2. Kemudian ada angka berapa? 7. Kemudian negatif 7 ya. 8. Nah, di sini MNO ada angka tidak di situ? Kalian ingat, setiap yang huruf saja sebetulnya itu ada angka 1. Berarti itu terdapat koefisien negatif 1. Nah, di sini. Selanjutnya, tentukan konstantanya. Konstanta adalah angka yang tidak memiliki huruf. Karena di sini tidak ada angka saja yang sendirian atau yang tidak punya huruf, maka konstantanya tidak ada. Nah, tidak ada. Kita strip saja. Kemudian tentukan suku-sukunya. Nah, kalau suku-suku berarti tuliskan semua yang ada di sini, hanya dipisahkan menggunakan tanda koma. Ada 4M,
Nah, jangan dipisah nih. 4 angka dan hurufnya jangan dipisah. 4M pangkat 3 N. Kemudian ada apa lagi? Setiap tanda kurang ditulis. Negatif 2 MN pangkat 3. Kemudian ada negatif 7 M pangkat 2. Kemudian ada 8 MN. Dan yang terakhir adalah negatif MNO, atau sebetulnya di situ ada angka 1. Nah, ini cara menjawabnya. Esai nomor 3. Selanjutnya, nomor 4. Dari penjumlahan 6P pangkat 2 ditambah 4Q pangkat 2 dikurangi 3R pangkat 2 kurangi 5Q pangkat 2 tambah R. Dan P pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Kurangi dengan penjumlahan 9P pangkat 2 ditambah 8Q pangkat 2 dikurangi 2R pangkat 2 dan P pangkat 2 dikurangi 5Q pangkat 2 dikurangi 3R pangkat 2. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka di sini kan ada 4 bentuk aljabar. Ini yang pertama dan yang kedua, terus sini yang ketiga dan yang keempat. Kita lihat dulu penjumlahan. Maka kita jumlahkan dulu yang pertama dan yang kedua. Nah, kita tambahkan, ingat. Kalau mau pakai cara bersusun ke bawah harus sejajar yang variabelnya sama. Sekarang kita ingat tambahkan karena di sini adalah penjumlahan. Nah, 6P pangkat 2 ditambah P pangkat 2. Kalau huruf aja berarti ada angka 1. Berarti menjadi 7P pangkat 2. 4Q pangkat 2 dikurangi. Jadinya ambil yang kurang. Ditambah negatif 1. Nah, di sini kita hitung. 4 ditambah negatif 1. Langsung saja berarti 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 adalah 3, positif 3. Berarti 3Q pangkat 2. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 3R pangkat 2 ditambah negatif R pangkat 2. Angkanya berarti negatif 3, yang R itu ada angka 1. Negatif 1 pinjam 3 pinjam 1 jadi negatif 4 R pangkat 2. Setelah itu karena ini tidak ada temannya berarti ini kita turun saja langsung, atau artinya ditambah dengan 0. Negatif 5 Q pangkat 2 dan yang terakhir R pangkat 2. Nah, di sini kalian lihat yang sama, ternyata ada yang sama. 3Q pangkat 2 dan negatif 5Q pangkat 2. Oke. Kita tambahkan dulu ya teman-teman menjadi yang 7P tetap karena tidak ada temannya. 7P pangkat 2 negatif, di sini positif 3 dikurangi 5. Nah, dikurangi 5 berapa? Bayar 3 pinjam 5 berarti kurang 2Q pangkat 2. Kemudian negatif 4R dengan R. Pinjam 4 bayar 1 berarti masih kurang 3R pangkat 2. Selanjutnya setelah selesai berarti kita yang kedua sekarang. 9P pangkat 2 Q pangkat ditambah 8Q pangkat 2 dikurangi 2R pangkat 2 dan P pangkat 2 dikurangi 5Q pangkat 2 dikurangi 3R pangkat 2. Ini kita masih jumlahkan. Kenapa? Karena di sini soalnya adalah penjumlahan. Mari kita hitung. 9 tambah 1 sama dengan 10 P pangkat 2. 8 ditambah negatif 5. Bayar 8, pinjamnya 5 berarti lebih, positif 3 Q pangkat
2. Pinjam 2, pinjam lagi 3, berarti nambah besar pinjamnya menjadi pinjam 5, R pangkat 2. Nah, setelah tadi selesai penjumlahan yang pertama, penjumlahan yang kedua juga selesai. Langkah terakhir adalah kurangi hasil yang tadi, hasil yang pertama dengan hasil yang kedua. Hasil yang pertama kan ini, 7P pangkat 2 dikurangi 2Q pangkat 2 dikurangi 3R. Kita kurangi dengan hasil yang kedua, yaitu 10P pangkat 2. Nah, kita tarik ya, yang tadi kita kurangi. Nah, jadi ini kita pindahkan ke sini ke bawahnya. Dikurangi, ditambah 3Q pangkat 2 harus sejajar yang sama, dikurangi 5R pangkat 2. Ingat, karena ini katanya adalah kurangi, maka di sini kurang. Nah, ini tadi yang pertama hasil dari sini. Nah, sekarang kita kurangi 7 dikurangi 10. Bayar 7, pinjamnya 10, berarti masih kurang 3P pangkat 2. Pinjam 2, nah sini kita kotret. Negatif 2 ditambah negatif 2 dikurang positif 3. Negatif 2 dikurangi positif 3. Nah, maka ini langsung saja tanda negatif yang harus diambil. Jadi ini pinjam 2, ini tidak dianggap. Pinjam 3, jadi makin besar. Pinjam 5Q pangkat 2, jadi negatifnya makin besar. Kemudian yang terakhir, negatif 3 dikurangi negatif 5. Nah, ketemu tanda negatif 2 kali jadi positif. Berarti pinjam 3, bayar 5. Nah, berarti lebih kan? Lebihnya adalah 2. Maka di sini ditambah 2R pangkat 2. Ini hasil akhirnya. Jadi tambahkan dulu bentuk aljabar yang pertama dan kedua, kemudian tambahkan bentuk aljabar yang ketiga dan keempat, hasilnya dikurangi. Selanjutnya nomor terakhir 5 esai. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 5 esai, yaitu diketahui sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang. Tentukan luas lapangan tersebut dalam bentuk aljabar. Nah, kalian ingat kembali luas persegi panjang itu rumusnya apa? Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, setelah itu kita masukkan panjangnya mana? Ya, ini adalah panjangnya 2X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 2. Nah, jangan lupa kita beri tanda kurung. Oke. Dikali lebar. Lebarnya adalah 4X dibagi 4 dibagi X pangkat 2 atau 4 per X pangkat 2, ini adalah lebarnya. Maka kita masukkan di sini 4 per X pangkat 2. Nah, setelah itu langsung kita kalikan saja. Bagaimana cara mengalinya? Kita kalikan dengan yang di atas aja, yaitu 4. Kita kalikan dulu dengan depan. Nah, 4 dikali dengan
2x pangkat 3. Angkanya dulu 4 dikali 2 sama dengan 8. X pangkat 3. Langsung kita tambahkan karena 4-nya tidak punya X pangkat 3. Setelah selesai dengan depan, kita kalikan dengan belakang. 4 dikali negatif 5x pangkat 2. Oke, 4 dikali negatif 5 adalah negatif 20. X pangkat 2-nya kita tulis karena 4-nya tidak punya X pangkat 2. Baru kemudian dibagi. Nah, ini satukan saja. Dibagi dengan ini yang di bawah, X pangkat 2. Nah, di sini X pangkat 2. Setelah seperti ini belum selesai. Maka kita masing-masing bagikan. 8 dulu kita bagi dengan X pangkat 2. 8 kita bagikan dengan, di sini 8x pangkat 3. 8x pangkat 3 kita bagikan dengan X pangkat 2. Oke. Kemudian dikurang. Nah, karena ini dikurang ya, 20 X pangkat 2 juga kita bagikan dengan X pangkat 2. Nah, ini bisa dihitung, bisa kita bagikan karena variabelnya sama. Sekarang bagaimana hasilnya? 8 dibagi X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. X pangkat 2 itu kan artinya koefisiennya 1. Berarti 8 dibagi 1 adalah 8. X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. Pembagian pangkatnya berkurang menjadi X saja atau X-nya pangkat 1. Satunya tidak usah ditulis. Selesai. Dikurang. Nah, yang 20 dibagi X pangkat 2. 20 X pangkat 2, 20 dibagi 1, 20. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 ini habis. Nah, atau sisa 1 maksudnya. Jadi ini adalah, itu tadi X pangkat 2 nya tidak usah kita tuliskan karena hasilnya 1. Ini hasil akhirnya. 8X dikurangi 20. Nah, selesai. Bagaimana? Jadi kalian harus menulis latihan soal yang tadi kita bahas, karena itu semua akan muncul di PAS, hanya diganti angkanya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.